Makanya kenapa kemarin itu ketika dideklarasi itu benar kata teman-teman bahwa ada energi, ada semangat, kata melihat Pak Mahfud ini simbol keadilan, simbol keberanian, simbol kejujuran, simbol pejabat yang tidak terlalu kaya, gitu ya. Dia kan jadi Menhankam, pernah jadi Menhankam, Menkumham, Ketua MK, kemudian sekarang Menko Polhukam. Kaya atau enggak sih? Kaya atau enggak? Kalau menurut saya sih enggak juga. Rumahnya di Jogja itu juga biasa-biasa aja di kampung begitu kan. Iya, iya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, Profesor Dr. Mahfud MD sudah resmi menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Pengumumannya disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri beserta Ketua Umum Partai Koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo. Ini disambut dengan sukacita dan menurut saya mendapatkan sentimen publik yang sangat positif. Nah, untuk membahas tentang seberapa besar Pak Mahfud MD ini menyempurnakan kemenangan Ganjar nantinya, saya mengundang pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Profesor Dr. Henry Subiakto untuk berbincang-bincang karena beliau ini beberapa waktu yang lalu juga mengeluarkan video, bukan dalam bentuk podcast tapi sempat beredar kemana-mana ini, sudah beredar. Mudah-mudahan beliau tidak membuat podcast, tidak menyaingi saya nantinya. Mas Henry, terima kasih. Terima kasih, Mas Rudi. Mas, akhirnya sesuai dengan prediksi Mas Henry yang dulu kita podcast, Profesor Mahfud MD benar-benar menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Seberapa besar peran seorang Mahfud MD untuk bisa memenangkan Ganjar menurut prediksi dari Mas Henry Subiakto? Ya, kalau memenangkan kan faktornya banyak ya. Tetapi yang jelas ini merupakan energi tambahan yang luar biasa untuk kubu Ganjar atau kubu PDIP dan koalisinya. Karena Pak Mahfud itu kan memang reputasinya luar biasa. Punya reputasi panjang sebagai pejabat di eksekutif, ya kan? Legislatif, kemudian yudikatif, 3 coba. 3 cabang kekuasaan pernah. Rektor Universitas Islam Kadiri juga. Oh, pernah? Pernah, dia jadi rektor Universitas Islam Kadiri. Artinya di perguruan tinggi dia juga guru besar ketika usia 41 tahun. Saya jadi guru besar itu usia 55 tahun, jadi jauh. Saya lebih jauh tertinggal dibanding beliau. Beliau masih muda waktu itu jadi guru besar di UI itu. Dan jadi menteri beberapa kali di berbagai portofolio. Menteri Pertahanan. Dan sebenarnya gini, saya ini kebetulan juniornya di Fakultas Hukum UI. Saya satu kampus. Mas itu bukan lulusan UNER ya? Saya lulusan UII sama Gajah Mada. Jadi S1 saya itu 2. Okay. Kalau hukum saya di UII, juniornya Pak Mahfud. Okay. Ya, Pak Mahfud lulus, saya masuk. Gitu. Gitu. Kalau di UGM saya komunikasi. Guru besar saya komunikasi. Profesor Nikmah mungkin adik kelas ya? Nikmah itu adik kelas. Okay. Ya. Waktu Pak Mahfud itu, waktu saya kuliah, Pak Mahfud itu sudah menjadi pembicaraan mahasiswa karena beliau termasuk redaktur dari majalah Muhibah dan laporan-laporan Muhibah itu luar biasa. Artinya rekam jejak seorang Mahfud itu memang dari dulu. Dari dulu dia sebelum tadi belum jadi apa-apa, belum jadi apa-apa nasional gitu. Iya, saya kebetulan kakak saya juga Fakultas Hukum yang satu kelas sama Pak Mahfud. Lalu saya tanya, ini siapa sih nulis tulisan reportase bagus sekali itu? Saya bilang ini koncoku Mahfud MD, ini pinter bahasa Arab. Karena memang dia lulusan sastra Arab, Pak Mahfud itu. Wow, iya. Sastra Arab UGM. Jadi Pak Mahfud itu alumnus UGM, alumnus UII. Itu. Guru besarnya di UII. Guru besarnya di UII. S2-nya itu ilmu politik malah S2-nya. S3-nya baru politik hukum di UGM ya. Artinya memang Pak Mahfud ini dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi capaian akademis yang guru besarnya masih usia 41 tahun itu luar biasa. Setelah itu kemudian jadi Menteri Pertahanan tarik sama Gus Dur. Nah, reputasi ketika beliau menjadi pejabat itu juga tidak ada yang cacat. Boleh dikatakan tidak ada yang
bermasalah gitu. Kan banyak nih pejabat-pejabat yang dipanggil KPK atau ada catatan-catatan dan sebagainya. Pak Mahfud tidak. Bahkan Pak Mahfud lah yang banyak ketika di Menko Polhukam kemarin katakanlah kasus Sambo itu bisa terbongkar seperti yang kita lihat kan karena dorongan Pak Mahfud. Menko Polhukam. Saya sebagai orang yang kebetulan juga punya kaitan dengan perusahaan Undang-Undang ITE, mungkin Mas Rudi masih ingat ada yang namanya amnesti dari Presiden. Pak Mahfud itu yang amnesti untuk seorang dosen di Aceh. Pak Mahfud. Pak Mahfud itu. Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud itu punya komitmen pada human rights, punya komitmen pada demokrasi, punya komitmen pada penegakan hukum. Tapi juga komitmen pada nomokrasi, bahwa demokrasi oke, tapi nomokrasi tidak boleh ditinggalkan, yaitu apa? Penegakan hukum. Demokrasi berdasarkan pada hukum supaya tidak chaos, tidak Saya mengutip wawancara Pak Mahfud dengan Liputan 6 itu, atau mungkin media yang lain, bahwa memang ada dua hal nih, yang di atas tingkat investor dan sebagainya, pelaku ekonomi harus ada kepastian hukum. Yang di bawah harus ada perlindungan hukum buat masyarakat. Karena yang sering terzolimi kan yang bawah ini menjadi akibat. Jadi dua-duanya akan disampaikan. Nah, oke, itu sudah banyak dibaca publik, Mas. Satu hal lagi, mungkin karena Mas Henry banyak berinteraksi dengan Profesor Mahfud. Apakah Pak Mahfud MD punya rekam jejak nepotisme selama menjabat? Ini justru salah satu kelemahan Pak Mahfud itu. Banyak teman yang agak kurang mendukung tuh gara-gara Pak Mahfud tuh nggak pernah membelani teman. Malah begitu? Iya, nggak pernah menempatkan teman atau menempatkan saudara. Nggak pernah? Itu yang menjadi makanya lalu kadang-kadang dianggap dalam petik ngapain belain Pak Mahfud kalau dia kemudian tidak pernah membelain temannya atau membelain keluarganya. Malah nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Itu ini jadi. Kalau anak-anaknya? Anak-anaknya bisa dilihat itu. Anak-anaknya itu kuliah di Fakultas Kedokteran UNER itu banyak yang nggak tahu kalau itu anaknya Profesor Mahfud MD. Waktu itu ketua MK padahal ya. Iya, ketua MK itu kan. Artinya memang Pak Mahfud itu tipe yang, mohon maaf, quote and quote, beliau itu tidak suka misalnya temannya. Saya kurang apa, Mas, dekat. Saya bantu Pak Mahfud. Saya menjadi ditunjuk sebagai ketua tim membuat pedoman untuk pasal-pasal undang-undang ITE. Tapi saya kan tidak dijadikan apa-apa, nggak ditempatkan apa-apa. Tapi nggak apa-apa, itu justru kelebihan Pak Mahfud di situ. Ya, tanda kutip kelemahan, tapi secara umum itu sebenarnya kita butuh orang seperti dia yang tidak lalu ngambil dari teman-temannya. Enggak. Kalau teman-temannya dikumpulkan tuh hanya diskusi saja. Kalau diskusi, ya dia tukang diskusi. Jadi teman-teman dari Gajah Mada, dari UII, saya dari UNER satu-satunya diundang. Itu hanya diajak diskusi untuk ini pada persoalan bangsa apa, ada persoalan apa yang harus kita selesaikan. Nah, di tapi kalau memberikan fasilitas tidak. Tapi memberikan fasilitas tidak. Okay. Itu yang kemudian hasil-hasil diskusi itu memang kemudian diimplementasikan. Dia bikin tim untuk melawan mafia hukum, misalnya begitu. Karena apa? Karena memang bagaimanapun juga Pak Mahfud itu tidak punya kewenangan seperti yang dia sampaikan. Kewenangan itu ada di Kementerian Teknis. Saya minta maaf, saya jujur ya, mungkin saya anggap saya kurang pengetahuan gitu ya. Pada waktu ada deklarasi Pak Mahfud dan Pak Ganjar di depan milenial sama Gen Z, saya baru tahu mukanya anak-anaknya Pak Mahfud. Kan selama ini kan nggak pernah muncul di permukaan gitu. Yeah. Ternyata luar biasa, dokter, dua-duanya dokter kalau nggak salah. Itu luar biasa. Dan dokter sama dokter. Dokter sama dokter. Yeah. Dan yang perempuan katanya malah pernah disubsidi susu sama dosennya katanya. Ini luar biasa. Memang saya lihat baru kali ini kalau anaknya pejabat si A si B kan sering kita lihat, Mas. Kita lihat, Kenapa saya menanyakan hal ini? Karena ini menjadi masalah yang sensitif sekarang. Bahwa ada karpet merah sering disiapkan oleh pejabat publik, itu pejabat negara untuk anaknya atau untuk keluarganya atau yang paling baru, Mas Henry, adalah putusan MK. Putusan MK ini meskipun final dan binding, kita nggak bisa apa-apa gitu ya, tidak ada upaya hukum yang lain, tapi kita melihat bahwa prosesnya pun penuh dengan kejanggalan. Bukan hanya masyarakat yang melihat loh, Mas. Hakim MK pun juga memotret hal ini gitu loh. Ini menjadi masalah yang sangat sensitif. Akhirnya civil society bergerak. Yeah. Nah,
Mas Henry juga sangat dekat dengan civil society gitu loh. Ya. Saya agak nyimpang sedikit dengan MK karena Pak Mahfud juga pernah menjadi ketua MK gitu. Menanggapi putusan MK ini menurut Mas Henry? Pertama begini Mas, sebelum ke situ. Pertama sebenarnya kan kalau memberikan katakanlah perhatian atau mendahulukan anak itu secara hukum ya, nggak dilarang. Itu tidak dilarang. Okay. Tapi secara etika, kepatutan, secara moralitas seringkali tidak patut. Gitu. Nah itu yang kemudian Pak Mahfud yang tahu hukum, sebenarnya kalau tahu hukum kan yang penting kan nggak dilarang kan gitu. Tapi tidak dilakukan sama dia, tidak dia lakukan. Nah sayangnya ada yang pejabat-pejabat lain yang tidak seperti itu. Makanya kenapa kemarin itu ketika dideklarasi itu benar kata teman-teman bahwa ada energi, ada semangat. Kata melihat Pak Mahfud ini simbol keadilan, simbol keberanian, simbol kejujuran, simbol pejabat yang tidak terlalu kaya, gitu ya. Dia kan jadi Menhankam, pernah jadi Menhankam, Menkumham, Ketua MK. Kemudian sekarang Menko Polhukam itu kaya atau enggak sih? Kaya atau enggak? Kalau menurut saya sih enggak juga. Rumahnya di Jogja itu juga biasa-biasa aja di kampung begitu kan. Iya. Saya pernah ketemu beliau sekali sih, pernah berhadapan ketemu ngobrol di rumah beliau itu. Tapi ya sangat sederhana sih. Sederhana. Untuk ukuran seorang pejabat yang berkali-kali menjabat ya, itu tentu berbeda dengan yang baru beberapanya udah berubah. Harta kekayaannya. Kemarin kan LHKPN beliau kan sekitar 22 miliar itu total ya. Masuk akal lah. Itu masuk akal lah, termasuk rumah dan sebagainya kan. Iya. Karena beliau juga guru besar. Menjadi pejabat juga berpuluh tahun. Udah sejak tahun reformasi, sejak Gus Dur kan. Iya. Bisa nggak Pak Mahfud ini dianggap sebagai pejuang penegakan reformasi menurut Mas Henry? Kalau menurut saya memang beliau salah satu orang yang punya peran besar di saat-saat reformasi, terutama di bidang hukum. Sekarang ini, Mas. Sekarang ini kan ada keprihatinan reformasi kembali ke titik nol. Karena ada sedikit kecurigaan dari kita atau mungkin dugaan dari kita aroma pembangunan politik dinasti itu lagi menyeruak gitu, Mas. Akhirnya mereka menganggap bahwa kita, termasuk saya juga menganggap bahwa ini reformasi ke titik nol. Nah, dengan kehadiran seorang Profesor Mahfud MD ini, apakah ini bisa menjawab? Itu yang berkali-kali Pak Mahfud mengatakan demokrasi membutuhkan nomokrasi. Nomokrasi adalah penegakan hukum. Ini sama pada pidatonya beliau. Iya kan begitu kan. Karena problema Indonesia itu sebenarnya problema penegakan hukum. Kalau itu diselesaikan, minimal mungkin ada 50% lebih persoalan bangsa udah tertangani. Artinya negeri ini butuh orang yang punya komitmen penegakan hukum dan bukan sekedar sebagai gimmick gitu ya, bukan sekedar sebagai kata-kata di bibir, tapi benar-benar dilaksanakan. Kalau saya melihat Pak Mahfud arahnya ke sana. Oke. Mas Henry salah satu orang yang sering diajak diskusi sama Pak Mahfud MD. Ya. Apakah ada peluang kalau nanti beliau jadi wapres itu akan menciptakan matahari kembar di Republik ini? Oh itu karena dengan beliau kan luar biasa nih pengalamannya ketika institusi kekuasaan lengkap semua dan kapasitasnya luar biasa. Sebenarnya itu justru malah melengkapi Pak Ganjar. Bagaimanapun juga Pak Ganjar itu reputasi tingkat nasionalnya ketika di legislatif. Dan kemudian kan dia menjabatnya di gubernur itu kan daerah. Nah Pak Mahfud kan sudah pernah menjadi menteri beberapa kali. Kemudian ngurusi Menko Polhukam itu kan memang persoalan nasional dan luar biasa. Tidak mungkin terjadi gesekan Mas Ganjar. Justru ini menjadi semacam dwi tunggal. Bisa menjadi dwi tunggal yang melengkapi. Dan itu yang sejak awal diharapkan maupun juga sudah ditetapkan. Kemarin waktu pernyataan kan Mas Henry punya tipikal tahu diri nggak sih beliau itu? Oh iyalah, coba seperti kemarin yang menyebut Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi kan Pak Mahfud. Beliau betul-betul tahu diri kan, berarti kan itu. Kemudian tapi kan pernah juga kecewa karena Pak Jokowi pernah jahit baju putih, baru dipakai 5 tahun kemudian. Tapi itu pun juga sebenarnya kan beliau juga nyatanya mau membantu Pak Jokowi. Ada satu hal yang banyak orang tidak tahu Pak. Apa itu? Setelah Pak Mahfud itu gagal jadi cawapres 2019, kira-kira 1 bulan setelah itu, sebelum 1 bulan saya datang ke rumahnya.
Saya tanya ke Prof. Mahfud sebagai junior, Prof. Mahfud, Anda setelah nggak jadi cawapres gimana? Kecewa atau tidak? Ya bagaimanapun juga tentu saja beliau kecewa ya. Manusiawi kan. Tapi beliau lalu mengatakan saya tidak akan masuk ke pemerintahan. Awalnya bilang gitu, saya tidak akan masuk ke pemerintahan. Tapi saya akan lebih kepada persoalan ideologi negara di BPIP. Saya bilang loh, Prof, negara ini membutuhkan Bapak di pemerintahan itu. Kami itu membutuhkan figur yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Kita butuh role model ya? Role model, ya seperti Bapak. Baru kemudian akhirnya setelah itu nampaknya beliau mulai terbuka bahwa bukan karena saya ya, tapi itu tentu saja diskusi dengan banyak orang. Kemudian akhirnya beliau mau menjadi menteri. Karena kan awalnya kan beliau sempat mengatakan nggak mau jadi menterinya Pak Jokowi dulu awalnya, karena tidak berkeringat. Nah saat itu saya ngobrol, ya kalau memang seperti itu tidak berkeringat ya 2019 supaya Bapak merasa berkeringat ya ikut bantu Pak Jokowi saja. Supaya apa? Supaya negeri ini itu punya tokoh yang bisa melakukan penegakan hukum dan punya harapan. Apapun yang terjadi, beliau ketika jadi Menko Polhukam kan tidak buruk. Banyak hal yang beliau lakukan. Termasuk BLBI, itu kan beliau yang dana berapa BLBI yang dia kembalikan ke negara yang terus masalah transaksi yang aneh di Kemenq sekian ratus triliun termasuk yang dorong undang-undang ini yang transaksi uang kartal walaupun masih tapi kan masyarakat jadi tahu. Saya punya video dari salah satu tokoh yang bergerak di bidang human trafficking gitu ya. Beliau mengatakan, ini kebetulan tokoh agama juga, mengatakan pada saat beliau bekerja untuk membantu penanganan human trafficking, Pak Mahfud orang pertama yang datang justru ke rumahnya untuk membantu menyelesaikan. Jadi beliau juga mempunyai concern karena human trafficking. Itu kelebihan Pak Mahfud. Pak Mahfud kalau punya komitmen begitu. Jalan terus ya. Mas Hendri, Profesor Mahfud MD. Selama ini dianggap menjadi tokoh pendukung Gus Dur yang sangat loyal. Saya katakan beliau ini masuk faksi Gus Durian lah di NU gitu. Ini saya bilang kehadiran Profesor Mahfud MD menghijaukan Ganjar yang terlalu terlihat merah gitu. Jadi ada perimbangan bahwa beliau seorang yang bukan hanya akademisi yang hebat yang tadi kita bahas, tapi juga seorang tokoh agama yang sangat mumpuni gitu. Apakah bisa dikatakan Pak Profesor Mahfud MD ini bisa merepresentasikan suara dari NU? Ya. Awalnya kita lihat bahwa ini nanti lebih untuk memperkuat suara katakanlah ya kubu Pak Ganjar di Jawa Timur. Ternyata tidak seperti itu. Bukan hanya Jawa Timur ternyata. Bukan hanya Jawa Timur. Jadi kalau Jawa Timur jelas, kemarin ulama-ulama Madura itu langsung melakukan dukungan kepada di daerah Tapal Kuda Pak Jokowi kalah. Nah, ini kemungkinan kan berbeda. Karena apa? Pak Mahfud bagaimanapun juga punya roots, punya kultur Madura. Ya, Madura itu ada dua kan, Madura di Pulau Madura maupun Madura di Tapal Kuda. Pedalungan, istilahnya Pedalungan itu Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember, itu di situ sekitar itu, Probolinggo itu. Itu sudah arahnya kepada sesama orang-orang Madura itu ke sana. Tapi tidak hanya itu, saya ketemu dengan kiai-kiai di sini di DKI, di Betawi, di Jakarta. Kapan hari saya diundang ceramah, ketemu dengan beberapa kiai yang dia mengatakan kalau Pak Mahfud jadi cawapres kita berubah ke sana. Padahal dia sebelumnya ke kubu yang lain. Dan itu banyak. Ini penting nih. Ini kan dengan kehadiran Muhaimin Iskandar yang kebetulan juga ketua umum PKB, dan PKB ini kan awalnya basisnya kan dari NU gitu. Apakah kehadiran Mahfud MD di Ganjar ini bisa ketarik lagi nih suara dari NU yang di grassroots? Ya sebagian akan tertarik, sebagian besar mungkin malah saya katakan sebagian besar. Saya kebetulan ikut di grupnya Gus Durian, santri ini Gus Dur itu di grup WA itu. Awalnya ketika sebelum Pak Mahfud ini jadi cawapres, masih takut-takut setengah-setengah gitu ya. Tapi ketika sudah cawapres langsung wah semangatnya mereka muncul, mereka yang mendukung Pak Mahfud itu muncul.
Ini fenomena yang tidak hanya di kalangan NU, Pak, tapi juga di kalangan akademik, Pak. Saya juga tadi ngobrol dengan beberapa orang yang sebenarnya mereka bukan orang-orang yang Nahdien gitu ya, tapi ada yang birokrat, mereka itu sangat pengagum Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud NU memiliki merepresentasikan suara Islam karena organisasi terbesar. Tapi juga suara akademisi, Pak. Penting ya. Oke, saya tanya lagi dari representasi umat Islam Muhammadiyah, ini juga ormas yang sangat besar juga gitu loh. Mas Hendri kan real base Muhammadiyah sebetulnya. Bagaimana kira-kira tanggapan dari Muhammadiyah menurut Mas Hendri? Kalau Muhammadiyah ini memang kalau punya WA group, terutama yang resmi Muhammadiyah itu sepi dari perbincangan politik. Okay. Jadi orang masih menyembunyikan sikapnya masing-masing, saling menghormati lah. Agak lain dengan yang di NU. Kalau di NU kan memang kelihatan mana pendukung Caimin, mana pendukung apa ini. Mereka lebih ekspresif gitu. Saya jadi di situ. Nah, ini justru tantangan bagi Ganjar Mahfud ya untuk lebih menggarap Muhammadiyah atau masuk ke Muhammadiyah. Karena bagaimanapun Muhammadiyah agak lebih dekat kepada Caimin yang ada Anies di situ. Karena Anies itu orang Jogja. Jadi kalau dulu yang namanya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kadang-kadang diumumkan ada kakeknya Anies di alun-alun Jogja itu datang. AR Baswedan itu kan memang orang Jogja. Jadi Jogja itu ke Anies, terutama Muhammadiyahnya. Tapi Muhammadiyah di luar Jogja belum tentu juga. Agak berbeda. Ini Partai Umat kemarin sudah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan. Ya. Nah, Partai Umat juga Muhammadiyah. Oh iya, itu teman-teman saya juga ya. Muhammadiyah. Ya. Ini apakah ini mempunyai dampak yang negatif terhadap kehadiran Ganjar Mahfud ya? Kalau Muhammadiyah ada yang sudah mendukung di sana. Kalau negatif saya rasa tidak ya, tapi masing-masing memiliki konstituen yang berbeda. Dan ini sekarang sebenarnya kalau kelompok Ganjar Mahfud ini akan semakin solid, semakin mengental sudah. Sementara kata pendukung Anies juga semakin solid, semakin mengental. Cuman komposisinya kan seperti apa yang dilihat dalam survei kan kelihatan sebenarnya berapa besarannya. Ya kalau kita percaya survei ya sebenarnya seperti yang ada di survei itu, gitu kan. Artinya ini masing-masing itu memang tidak mudah untuk pindah. Kalau dari Muhammadiyah pindah ke dukung tokoh NU itu agak sulit. Tapi jangan lupa Mahfud MD itu dulu termasuk ikut di dalam awal-awal pendirian Partai Amanat Nasional bersama Pak Amin Rais. PAN. Iya. Sebelum ditarik jadi menterinya Gus Dur, Pak Mahfud itu pengurus PAN. Di Jogja. Ada irisan dengan Muhammadiyah juga sebetulnya. Ada irisan di Muhammadiyah. Okay. Karena kenapa? Pak Mahfud waktu itu kulturnya HMI Jogja. Oh iya. HMI di Jogja. Dan itu teman-teman Pak Mahfud adalah para tokoh-tokoh yang ikut mendirikan Partai Amanat Nasional. Bukan Para dulu namanya. Ketua Dewan Penasihat di KAHMI ya. Dia ketua KAHMI dan Pak dulunya ketua KAHMI kemudian ICMI juga ternyata. ICMI juga. Okay. Jadi Pak Mahfud itu memang berkultur NU tetapi organisasi kemahasiswaannya lebih ke HMI gitu kan. Kemudian di KAHMI sama di ICMI. Ya. Tapi kulturnya sangat NU dia. Mas, Pak Mahfud MD ini sering menjadi dalam tanda kutip savior, penyelamat bagi kelompok-kelompok yang ditekan oleh kelompok-kelompok yang radikal kanan gitu ya, bahwa terutama tentang kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi negara kita. Pak Mahfud tegas banget itu bahwa tidak ada nih negara Islam dimanapun, dan beliau berani menantang debat dan sebagainya. Apakah ini juga angin segar buat orang-orang yang mencintai keberagaman seperti kita ini? Oh iya, itu kan Pak Mahfud tuh berkali-kali kalau ceramah kebangsaan, kuliah kebangsaan selalu menekankan tentang finalnya Pancasila sebagai, kalau istilahnya orang Muhammadiyah itu Darul Adi wa Syahadah, negara kesepakatan, kalimatin sawa. Jadi ada kesepakatan di situ yang dilakukan oleh para ulama. Jadi Pancasila itu kesepakatan ulama pendiri bangsa, ya sudah. Dan di Pancasila itu orang boleh beragama apa saja, negara melindungi keberagaman agama itu. Gini, Mas Edi, kenapa saya tanyakan? Dan itu akhirnya apa? Diyakini sebagai sesuatu yang bisa menampung seluruh aspirasi keagamaan-keagamaan yang ada di negeri kita. Ya, Mas, kenapa saya tanyakan hal ini ya? Karena harapan kita, saya sebagai pegiat untuk keberagaman,
toleransi dan sebagainya. Mohon maaf nih, saya terbuka saja, kecewa dengan pemerintahan yang sekarang. Selama 10 tahun Pak Jokowi ini masalah itu selalu masih muncul terus berulang-ulang dan tidak ada desain yang komprehensif dari negara untuk membereskan hal ini gitu. Nah, apakah dengan kehadiran Ganjar Mahfud ini harapan itu bisa kita munculkan kembali? Itu yang sebenarnya juga menjadi harapan banyak pihak, terutama kalangan minoritas ya, yang merasa bahwa hak beragama yang dijamin oleh pasal 29 itu seringkali di lapangan dilanggar oleh kelompok-kelompok yang ya tadi merasa punya mayoritas atau apa, lalu mereka mengganggu dan sebagainya. Nah, negara memang harus lebih kuat untuk hadir di sini. Nah, apakah kehadiran Mahfud MD bisa menjawab itu? Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Tapi kalau Anda lihat, kalau saya melihat Pak Mahfud punya komitmen, ada komitmen di sana. Optimisme ada ya? Komitmen di sana, optimisme, karena memang pemahaman tentang negara demokrasi berdasarkan Pancasila itu artinya negara itu memberikan jaminan kepada warga negara untuk bebas menjalankan agamanya masing-masing. Dan negara menjaga kebebasan ini. Memberikan jaminan sekaligus menjaga. Tapi negara tidak boleh memaksa misalnya Mas Rudi harus sholat ya. Kalau nggak sholat nanti negara akan melakukan tindakan hukum, tidak bisa seperti itu. Menjamin iya, memberikan perlindungan iya, tapi bukan negara itu memaksa. Gitu. Nah, itu yang selalu disampaikan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud justru adalah orang yang memiliki konsep sangat jelas terkait dengan pelaksanaan implementasi Pancasila untuk kebinekaan ini. Pak Mahfud punya jawabannya. Nah, terakhir ini Mas, orang masih bertanya-tanya di publik nih Mas tentang dukungan dari Presiden Jokowi ke arah mana? Apakah ke arah Ganjar sesuai dengan jati diri beliau sebagai kader dari PDIP atau sebaliknya? Karena arahnya ini kan masih agak semrawut karena belum ada secara eksplisit Pak Jokowi mendukung ke arah mana. Selalu mendua kalau menurut saya jelas saja mendua. Di depan PDIP ngomong begini, di depan ini begini, dan langkah-langkahnya begitu gitu. Nah, katakanlah ini hope the best, artinya kita seperti keyakinan Mas Ganjar bahwa Pak Jokowi masih mendukung Ganjar. Ini keyakinan Mas Ganjar sendiri. Nah, tapi realitanya yang dilihat oleh publik itu tidak seperti itu. Gitu. Kalau katakanlah hope the best tadi tidak terjadi, tadi prepare the worst, persiapan terakhir bahwa Pak Jokowi ternyata tidak mendukung Ganjar, gitu ya, dengan berbagai drama politik yang akan terjadi. Apakah kehadiran Mahfud MD ini justru akan lebih menaikkan posisi tawar Ganjar di depan publik? Kalau saya melihat sekarang Pak Jokowi mendukung ataupun tidak, itu posisi yang terpengaruh justru Pak Jokowi sendiri. Oh, tidak terkait dengan kan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ganjar Mahfud sudah mendapatkan momentum, dan momentum itu sangat bagus ya, ditetapkan capres cawapresnya pada saat Pak Jokowi di luar negeri, kemudian tidak ada kehadiran Pak Jokowi. Sehingga sekarang Pak Jokowi tinggal bagaimana dia reaksinya ketika nanti di dalam negeri kan begitu atau pulang. Semuanya resikonya sudah di Pak Jokowi. Karena sekarang sudah semakin mengental ke Pak Mahfud itu. Didukung atau tidak didukung ini sudah jalan. Ini sudah menjadi sebuah kekuatan politik. Cuma konsekuensinya kalau nggak dukung, kalau misalnya katakanlah dorong Gibran, konsekuensinya berarti Pak Jokowi benar-benar melepaskan dirinya dari partai yang membesarkan dia atau partai yang memberi jalan, memberi perahu itu untuk menjadi presiden. Jadi sentimen negatif justru datangnya bisa ke Pak Jokowi. Pak Jokowi. Tidak terimbas pada Ganjar Mahfud. Pak Jokowi konsekuensinya atau risiko yang bisa terjadi kalau misalnya dia tidak, bukan gini, dia tetap mendukung, tapi mendukung yang lain. Ya. Kalau mendukung yang lain itu pasti akan dianggap apakah itu kacang lupa kulitnya, lanjaran atau lupa kulit, apakah itu berkhianat dengan partai yang membesarkan atau katakanlah mengabaikan kepada seorang ibu, walaupun itu ibu ideologis ya, dan sebagainya, itu pengaruhnya ke Pak Jokowi. Tapi minimal saya yakin Pak Jokowi tidak akan mendukung yang lain. Minimal Pak Jokowi netral seperti sekarang.
Jadi ya. Tapi kalau misalkan nanti Gibran ya, jadi wakilnya Pak Prabowo, apakah itu merupakan indikator yang jelas kemana dukungan Jokowi? Saya yakin tidak akan terjadi itu. Oke. Karena kalau itu sama aja dengan. Premis Anda apa? Itu sama aja dengan bunuh diri. Oke. Dan Pak Jokowi orang yang cerdas, tidak akan melakukan bunuh diri. Itu keyakinan seorang ini. Oh iya, ini keyakinan saya. Bisa aja saya salah ya. Yeah. Bisa aja saya salah, tapi resikonya terlalu besar untuk nama baik Pak Jokowi ke depan, nama keluarganya maupun juga program-program yang dia harapkan untuk berlanjut. Ya, karena kalau dia pisah ya berarti kan setahun ini beliau bisa jadi neraka bener nih. Kalau misalkan PDIP bersikap, karena kan mayoritas parlemen PDIP. Ya, kalau terjadi dalam tanda kutip pengkhianatan. Kalau parlemen itu nanti tergantung kalau siapa yang menang. Itu nanti partai-partai itu ada yang memang hobinya pindah-pindah. Kan banyak itu partai itu kalau siapa yang menang di sana, kira-kira menang sana pindah ke sana. Itu kan interchangeable-nya partai-partai itu kan tergantung dari mana yang menguntungkan. Bukan ideologi kadang-kadang. Kepentingan dan keuntungan yang dia peroleh. Paling terakhir, tanggal 14 Februari akan terjadi Pilpres dan pemilu gitu ya. Sudah ada pemenang nanti. Pada hari yang sama berdasarkan quick count biasanya kan sudah jelas meskipun KPU perlu berapa bulan. Apakah akan terjadi real lemdak itu dialami oleh Presiden Jokowi nanti? Kalau elected presiden sudah ada, presiden yang terpilih sudah ada ya, itu suatu hal yang biasa. Sebenarnya hal yang biasa. Dimanapun, di negara mana? Dimanapun terjadi yang bebek lumpuh, presiden bebek lumpuh itu memang sebenarnya kan dia masih presiden, tapi sudah kewenangannya atau katakanlah pengaruhnya dan magnetnya itu sudah kepada yang elected presiden, yang mereka pada datang ke sana. Karena orang melihat masa depan, yang ingin jadi menteri, yang ingin jadi macam-macam itu kan ke presiden elected gitu. Nah, itu yang masih terjadi. Mau tidak mau itu sebenarnya terjadi di banyak negara. Oke. Terima kasih Mas Henry. Terima kasih Mas. Pencerahannya luar biasa. Jadi terima kasih saya sudah nangkep pesannya dan ini diharapkan oleh netizen yang penggemarnya Kanal Bangsa ingin mendapatkan pencerahan. Terima kasih dari seorang Henry Subiakto. Terima kasih Mas Henry. Sahabat Indonesia, ini sudah kita dengarkan pencerahan dari Profesor Dr. Henry Subiakto. Nah, kita melihat ini, apakah bebek lumpuh lemdak presiden yang akan terjadi sudah pasti itu normal kata Profesor Henry itu tidak ditambah dengan turbulensi politik. Kalau Pak Jokowi dalam tanda kutip berpihak pada yang bukan partainya, nah ini akan kita lihat saja nanti. Tapi pesan-pesan dan saran dari berbagai elemen termasuk dari Mas Henry, dari saya pun juga menyampaikan ini sudah sering kita kemukakan, mudah-mudahan Pak Jokowi tidak membuat suatu langkah yang blunder yang akhirnya itu sentimen negatif betul-betul menerpa seorang Jokowi kalau terjadi dukungan publik, karena masyarakat Indonesia ini biasanya lebih simpati pada orang-orang yang terzolimi gitu ya. Dan kalau itu terjadi memang kesannya adalah yang terzolimi Ganjar Mahfud. Justru menurut saya beliau akan mendapatkan dukungan publik yang lebih signifikan. Itu istilahnya motherhood syndrome. Motherhood syndrome. Nah, kita lihat saja nanti seperti apa. Tapi yang jelas kehadiran Profesor Mahfud MD ini merupakan angin segar bagi Indonesia dan ini juga suatu amunisi baru, energi baru istilahnya Pak Henry untuk Mas Ganjar Pranowo dalam running di Pilpres tahun 2024. Kita tunggu perkembangannya lebih lanjut. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.